Bab 1644. Tidak pernah menjadi pengecut. Bayangan gelap ini apa? Ini adalah pohon jiwa. Pohon jiwa keluargaku. Warrior yang tidak menyangka bahwa pohon jiwa akan mengikutinya lagi. Tepat ketika dia tercengang, Shiro tiba-tiba keluar dari pagoda Hongmeng. Setelah Shiro keluar, dia langsung menatap pohon jiwa, lalu dia menyeringai. Kemudian, dia berlari ke depan pohon jiwa, meraih cabang pohon jiwa dan membawanya masuk ke dalam pagoda Hongmeng. Warrior yang. Pada saat ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba berubah. Dia terdiam sesaat, matanya berputar, kemudian dia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan marah, "Siapa itu? Cepat lepaskan pohon jiwa." Selesai mengatakan itu, dia menghunus pedangnya dan menebas ke kejauhan. Boom! Suara pedang bergema di seluruh langit, dan cahaya pedang menghilang ke kedalaman langit berbintang yang jauh. Tak lama, di kedalaman langit berbintang yang jauh, terdengar suara keras. Setelah menghunus pedang, warrior yang hendak mengejar. Pada saat ini, 3 orang tua muncul di sampingnya. 2 di antara mereka adalah Jordiku dan orang tua berjubah tadi. Melihat mereka berdua, warrior yang hendak berbicara, namun Jordiku itu melesat dan mengejar ke arah energi pedang yang ditebaskan oleh warrior yang sebelumnya. Tetapi orang tua berjubah dan satu lagi orang tua berjubah Rami berhenti di tempat, mereka menatap warrior yang sejenak. Setelah beberapa saat, Jordiku kembali ke tempat semula, kemudian dia melihat orang tua berjubah dan orang tua berjubah Rami lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi orang tua berjubah itu menjadi serius, kemudian bersama dengan Jordiku menatap ke warrior yang pada saat yang bersamaan. Mata warrior yang berkedip, "Dua senior, apa yang sebenarnya terjadi?" Orang tua berjubah itu terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, "Di dalam tubuhmu, benar tidak?" "Di dalam tubuhku." "Apa yang dimaksud di dalam tubuhku?" Warrior yang tampak bingung. "Pohon jiwa." Saat ini, Jordiku tiba-tiba berkata, "Lelucon apa ini?" Warrior yang langsung melompat, "Dua senior, lelucon apa ini? Bagaimana pohon jiwa bisa ada di dalam tubuhku?" Jordiku dan orang tua berjubah tidak berbicara, mereka hanya terus menatap warrior yang seperti itu. Warrior yang berkata, "Dua senior, tadi aku memang melihat pohon jiwa. Namun, begitu aku baru melihatnya, sebelum aku merespons, dia langsung dibawa pergi oleh seorang pria tua berjubah hitam. Kalian lihat, tadi aku masih bertarung dengan pihak lawan. Namun kecepatan pihak lawan terlalu cepat." Jordiku sedikit menggelengkan kepalanya, "Aku sudah mengejarnya dan melihat bahwa tidak ada orang yang berjubah hitam." Warrior yang merentangkan tangannya, "Dua senior, kalau menurut kalian ada di tubuhku, maka carilah di tubuhku. Aku bahkan bersedia memberikan cincin penyimpananku untuk diperiksa." Jordiku dan orang tua berjubah saling bertatapan sejenak, dan akhirnya, kesadaran ilahi orang tua berjubah memindai ke arah warrior yang tidak melawan. Ketika kesadaran ilahi orang tua berjubah itu memindai cincin penyimpanan di tangannya, dia juga tidak menghentikannya dan membiarkan kesadaran ilahi orang tua berjubah itu memindainya. Alasan mengapa warrior yang berani diperiksa dengan kesadaran ilahi orang tua berjubah itu adalah karena ia memiliki keyakinan pada pagoda Hongmeng. Pagoda Hongmeng tidak seperti dulu, selama dia tidak bersedia, maka tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah beberapa saat, orang tua berjubah itu menarik kembali kesadaran ilahi, dan pada saat yang sama, ekspresinya menjadi tidak enak dipandang. Pada saat ini, warrior yang berkata, "Dua senior,
sekarang sudah percaya padaku bukan? Orang tua berjubah terdiam sejenak, kemudian berkata, bisakah kamu membiarkan aku memeriksa lautan kesadaranmu? Harus diketahui bahwa beberapa orang telah membuka ruang di lautan kesadaran untuk menyimpan barang-barang. Jangan khawatir, aku hanya akan memeriksa, tidak akan pernah menyakitimu. Mendengar ini, ekspresi warrior yang menjadi muram. Senior, permintaan ini sudah keterlaluan bukan? Senior seharusnya tahu bahwa jika membiarkan orang lain memasuki lautan kesadaran maka itu sama saja dengan menempatkan nyawa diri sendiri ke tangan orang lain. Orang tua berjubah itu sedikit mengangguk, aku tentu saja tahu ini, hanya saja, pohon jiwa sangat penting bagi keluargaku, jadi. Ini, warrior yang berkata, bagaimana jika tidak ada pohon jiwa di lautan kesadaranku? Tidak ada ya tidak ada, kamu ingin bagaimana? Saat ini, orang tua berjubah Rami yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba berkata dengan dingin, apakah mungkin kamu ingin kami bertiga meminta maaf kepadamu? Mendengar perkataan orang tua berjubah Rami ini, ekspresi Jordiku yang berada di samping tiba-tiba berubah. Dia berkata dalam hati, gawat. Ketika ia hendak bicara, saat ini warrior yang tiba-tiba menatap ke orang tua berjubah Rami itu, omong kosong apa yang kamu katakan? Bekerja sama dengan kalian, itu karena aku memandang Lina. Jika dengan perkataan kasar, jika aku tidak bekerja sama, apa yang dapat kalian lakukan padaku? Meskipun 3 orang di depannya ini semuanya adalah master alam Zenjing setengah langkah, namun dia benar-benar tidak takut. Orang tua berjubah Rami itu sedikit menyipitkan matanya, kamu mau coba? Warrior yang mengangkat bahu, lalu berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, orang tua berjubah Rami tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak tahu malu, jika sudah begini, maka jangan salahkan aku tidak sungkan. Setelah selesai bicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke depan, kemudian mencakar ke arah warrior yang. Cakarnya ini membuat warrior yang merasa kekuatan yang kuat langsung menyelimutinya. Dengan tekanan kekuatan ini, seluruh tulang warrior yang berbunyi. Mata warrior yang memancarkan amarah, dan saat berikutnya, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Kekuatan orang tua berjubah jerami itu langsung dihancurkan oleh niat membunuh ini. Niat membunuh alam sempurna. Melihat adegan ini, ekspresi orang tua berjubah dan yang lainnya berubah. Mereka bertiga tidak menyangka bahwa warrior yang bahkan sudah menguasai niat membunuh, dan itu berada di tingkat alam sempurna. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan orang tua berjubah Rami. Kemudian, dia menghunus pedangnya dan menebas. 10 ilmu menebas langit menarik pedang. Ilmu menebas langit menarik pedang yang dibantu oleh niat membunuh alam sempurna dan jiwa pedang alam pengembalian jiwa. Pada saat serangan itu dikeluarkan, kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya langsung mendorong orang tua berjubah dan Jordiku hingga mundur beberapa langkah ke kedua sisi. Dan ekspresi orang tua berjubah Rami berubah, dia tidak berani ceroboh menghadapi serangan pedang ini. Pada saat ini, tinjunya menghantam ke arah pedang warrior yang. Boom! Seiring dengan suara ledakan keras, orang tua berjubah Rami itu langsung terpelanting hingga 100 kaki. Pada saat ini, warrior yang langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Boom! Pada saat warrior yang menghilang, terdengar suara keras lain di lapangan, dan pada saat yang sama, orang tua berjubah Rami itu langsung terpelanting ratusan kaki jauhnya. Warrior yang tidak mengejarnya.
Dia menatap orang tua berjubah itu dengan tatapan dingin. Apakah kamu mengerti sekarang? Kalianlah yang tidak tahu malu, bukan aku, mengerti. Setelah selesai bicara, warrior yang berbalik dan pergi. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang warrior yang. Pada saat yang sama, sebuah kapak besar muncul di tangannya. Tangan kanannya memegang kapak besar dan menebas ke arah kepala warrior yang. Krek. Setelah kapak ditebaskan, ruang di sekitar warrior yang terbuka. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Saat berikutnya, dia berbalik dan menghunus pedangnya untuk meluncurkan serangan. Boom! Pedang dan kapak bertabrakan, dan suara ledakan bergema di tempat. Pedang dan kapak bergetar hebat. Kemudian, orang tua berjubah Rami dan warrior yang mundur bersamaan ke arah belakang. Di samping, orang tua berjubah dan Jordiku menatap warrior yang dan orang tua berjubah Rami. Jordiku hendak mengatakan sesuatu untuk menghentikan mereka, tetapi orang tua berjubah itu malah menghentikannya dan berkata dengan datar, "Anak muda, tidak tahu diri. Merasa diri sendiri paling benar, harus diberi sedikit pelajaran." Jordiku melirik orang tua berjubah itu sejenak, setelah meragu dia mengangguk. Di kejauhan, setelah warrior yang dan orang tua berjubah Rami berhenti, orang tua berjubah Rami berjalan perlahan menuju warrior yang dengan membawa kapak di tangannya. "Harus diakui, kekuatanmu memang lumayan, namun apakah menurutmu aku vegetarian? Hari ini, aku akan membantu orang tuamu mengajarimu bagaimana menjadi orang." Mendengar perkataan orang tua berjubah Rami ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba berubah mengerikan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya darah dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan orang tua berjubah Rami, kemudian pedang darah di tangannya langsung menebas ke arahnya. Orang tua berjubah Rami itu tertawa jahat, kemudian kapak di tangannya langsung menuju pedang warrior yang. Boom! Pedang dan kapak bertabrakan, dan keduanya terpelanting ke belakang pada saat yang bersamaan. Namun, warrior yang segera berhenti. Kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya darah lagi dan bergerak menuju orang tua berjubah Rami. Pada saat ini, warrior yang meluncurkan serangan maut lagi. Pada awalnya, orang tua berjubah Rami masih bisa setara dengan warrior yang, tetapi lambat laun, orang tua berjubah Rami sedikit tidak tahan. Karena warrior yang terlalu kejam, setiap kali warrior yang menyerang, itu sangat mematikan. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan hidupnya dengan warrior yang. Dengan adanya kekhawatiran, dia mulai berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jurus. Sedangkan warrior yang malah menjadi semakin ganas. Di samping, ekspresi orang tua berjubah dan Jordiku tampak sedikit tidak enak dipandang. Karena mereka tidak menyangka warrior yang merupakan seorang pendekar hitam dari alam reinkarnasi ternyata bisa menekan master alam Zenjing. Mereka berdua hendak menyerang, pada saat ini, ruang di kejauhan tiba-tiba runtuh. Ketika lubang hitam ruang ini muncul, wajah orang tua berjubah dan Jordiku tiba-tiba berubah, karena lubang hitam luar angkasa mulai terlihat aneh. Serang! Orang tua berjubah dan Jordiku tidak berani meragu, pada saat itu mereka langsung hendak mengambil tindakan. Pada saat ini, lubang hitam di angkasa tiba-tiba berhenti, dan kemudian sesosok orang terbang keluar darinya. Bayangan orang ini adalah pria tua berjubah Rami. Sebelum pria tua berjubah Rami berhenti, cahaya pedang tiba-tiba melesat keluar dari lubang hitam di ruang itu.
Saat berikutnya, warrior yang muncul di depan orang tua berjubah Rami. Warrior yang hendak menendang dada orang tua berjubah Rami, lalu dia menempelkan pedang di kedua tangannya dan meletakkannya di antara alis orang tua berjubah Rami itu, dan berkata, "Kamu tadi mengatakan bahwa kami ingin membantu orang tuaku untuk mengajariku. Apakah kamu berkata demikian?" Warrior yang, "Lepaskan dia." Pada saat ini, orang tua berjubah tiba-tiba berkata, "Jika kamu membunuhnya, keluargaku pasti tidak akan pernah melepaskanmu. Aku pikir, kamu juga tidak ingin menjadi musuh keluargaku, bukan?" Warrior yang menoleh dan melirik orang tua berjubah itu, mengancamku dengan menggunakan keluargaku. Aku hanya mengatakan sebuah fakta. Orang tua berjubah itu berkata dengan suara rendah. Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Memang, aku tidak ingin menjadi musuh keluargaku." Setelah berbicara sampai di sini, dia menatap orang tua berjubah Rami, "Demi menghormati Lina, minta maaf. Lupakan saja masalah ini." Orang tua berjubah Rami menatap warrior yang ada seringaian di sudut mulutnya, "Minta maaf. Kenapa? Apakah tadi aku menyebutkan titik rasa sakitmu? Namun, sepertinya kamu memang tidak diajari sopan santun oleh orang tuamu." Warrior yang membungkuk dan menatap orang tua berjubah Rami, "Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Apakah kamu berani?" Sudut mulut orang tua berjubah Rami penuh dengan penghinaan. "Jangankan keluarga Yang, bahkan keluarga Ying pun harus menghormati keluargaku, kamu." Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba melintas melewati tenggorokan orang tua berjubah Rami itu. Set! Kepala orang tua berjubah Rami itu langsung terbang keluar dengan membawa darah. Menyimpan pedang. Warrior yang menoleh untuk melihat orang tua berjubah dan Jordiku yang berada di kejauhan. "Hingga sebesar ini, aku pernah kesakitan, pernah takut, tetapi aku tidak pernah menjadi pengecut." Bersambung.